Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amina dari kelompok 1, kelas 4 gabungan 2 RPL mata kuliah Teknik Optimasi yang diampu oleh Ibu Rosmala Eskom Mkom. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik optimasi. Langsung saja ke materinya. Nah, apa sih itu teknik optimasi? Teknik optimasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memberikan hasil yang terbaik yang diinginkan. Atau dengan kata lain, teknik optimasi ini untuk mengoptimalisasi kode-kode program dalam komputer. Nah, misalnya menghasilkan kode program dengan ukuran yang lebih kecil sehingga lebih cepat proses eksekusi programnya. Kemudian ada 3 teknik optimasi. Yang pertama adalah dependensi optimasi, yang kedua adalah optimasi lokal, yang ketiga adalah optimasi global. Nah, yang pertama adalah dependensi optimasi. Dependensi optimasi bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan lebih cepat. Nah, sehingga kode program yang dihasilkan jauh lebih sederhana dan lebih cepat proses eksekusinya. Kemudian yang kedua adalah optimasi lokal. Nah, optimasi lokal adalah optimasi yang dilakukan hanya pada bagian blok tertentu dari source code. Nah, di dalam optimasi lokal terdapat 5 cara pengoptimasiannya. Yang pertama adalah folding, yang kedua adalah redundant subexpression elimination, yang ketiga loop unrolling, yang keempat adalah frequency reduction, yang terakhir yang kelima adalah strength reduction. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah folding. Folding yaitu mengganti konstanta atau ekspresi yang bisa dievaluasi pada saat compile time atau pada saat mengcompile dengan nilai komputasinya. Misalnya contoh programnya A sama dengan 5 plus 4 plus B bisa diganti dengan A sama dengan 9 plus B, karena 9 dapat menggantikan ekspresi 5 plus 4. Nah, kemudian yang kedua adalah redundant subexpression elimination. Merupakan hasilnya digunakan lagi daripada dilakukan komputasi ulang. Contoh program A sama dengan B plus C, X sama dengan Y plus B plus C dapat diganti dengan A sama dengan B plus C, di mana X sama dengan Y plus A, karena isi dari A sudah bisa mengganti B plus C, karena A itu sendiri sama dengan B plus C. Selanjutnya, loop unrolling, yaitu mengganti suatu loop dengan menulis statement yang ada di dalam loop ditulis beberapa kali. Contoh programnya, for I sama dengan 1 to 2 do, AI itu sama dengan 0, dapat diganti dengan A1 itu sama dengan 0 dan A2 juga sama dengan 0, karena kita tahu bahwa untuk nilai AI itu adalah 1 ke 2. Jadi nilai AI itu 0, otomatis A1 dan A2 juga bernilai 0. Keempat, frequency reduction. Frequency reduction yaitu pemindahan statement ke tempat yang lebih jarang dieksekusi. Contoh programnya, for I sama dengan 1 to 10 do, begin X sama dengan 5, A sama dengan A plus 1, N. Karena X itu diisi dengan nilai yang tetap, yaitu 5, maka bisa dipindahkan menjadi X sama dengan 5, for I sama dengan 1 to 10 do,
begin A sama dengan A plus 1 N. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, strength reduction, yaitu penggantian suatu operasi dengan operasi lain yang lebih cepat dieksekusi. Misalnya pada komputer perkalian memerlukan waktu eksekusi lebih banyak daripada operasi penjumlahan. Contohnya misalnya A sama dengan A plus 1 dapat diganti dengan inkremen A. Selanjutnya ke optimasi global. Optimasi global yaitu dilakukan dengan suatu graf terarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama eksekusi program. Nah, ada dua kegunaan optimasi global, yaitu bagi programmer, yang kedua bagi compiler itu sendiri. Nah, mari kita bahas apa saja kegunaannya bagi programmer dan compiler. Nah, yang pertama kegunaannya bagi programmer, unreachable atau dead code, yaitu kode yang tidak pernah dieksekusi. Contoh program, X sama dengan 5 if X sama dengan 0 dan A sama dengan A plus 1. Instruksi A sama dengan A plus 1 tidak pernah dikerjakan karena kondisi X tidak pernah menjadi 0, sehingga memperlambat proses. Kemudian yang kedua adalah unused parameter, yaitu parameter yang tidak pernah digunakan dalam prosedur. Misalnya dengan menggunakan bahasa Pascal, nah prosedur penjumlahan yaitu A, B, C adalah integer, variabel X adalah integer, begin X sama dengan A plus B, N. Nah di sini parameter C tidak pernah digunakan sehingga tidak perlu diikutsertakan pada prosedur. Yang ketiga, unused variable, yaitu variabel yang tidak pernah dipergunakan. Contoh variabel A, B adalah integer, begin A sama dengan 5 N. Nah, variabel B di sini tidak pernah dipergunakan dalam memanipulasi sehingga tidak perlu kita deklarasikan. Kemudian yang keempat variabel, yaitu variabel yang dipakai tanpa nilai awal. Contoh variabel A, B adalah integer, begin A sama dengan 5, A sama dengan A plus B, N. Variabel B dipergunakan tetapi tidak memiliki harga awal. Selanjutnya, kegunaan optimasi global bagi compiler. Ada dua, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi eksekusi program, yang kedua, menghilangkan useless code atau kode yang tidak terpakai. Baik, mungkin hanya itu pemaparan dan penjelasan materi dari saya mengenai teknik optimasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.